yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Adapun pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli, yang pertama dari Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Yang kedua dari Adam Smith. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi dapat dilakukan dengan mengolah barang mentah atau setengah jadi. Tujuan dari kegiatan produksi adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keperluan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna untuk barang atau jasa. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya hingga barang atau jasa sampai ke konsumen. Tujuan kegiatan distribusi adalah yang pertama, menjamin produksi sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, mempercepat perpindahan barang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang keempat, menjaga kelangsungan proses produksi. Macam-macam ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Untuk melakukan kegiatan ekonomi, seseorang harus melakukan pengorbanan, salah satunya dengan mengeluarkan uang sebagai ganti barang atau benda yang dibutuhkan untuk dibeli. Contohnya, saat kita membutuhkan sepatu, kita datang ke toko sepatu dan membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan sepatu yang diinginkan. Lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian kita sehari-hari juga termasuk ke dalam kegiatan konsumsi. Adapun hubungannya ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan. Wilayah Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung berapi. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibagi menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan lebih banyak air. Contohnya, sawah yang ditanami padi agar bisa tumbuh dan memberikan hasil panen yang melimpah. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, seperti contohnya tanaman perkebunan. Hasil perkebunan berupa teh, kopi, cengkeh, dan 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Peternakan adalah pembudidayaan hewan ternak.
Aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat Indonesia adalah berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah. Jenis hewan yang dibudidayakan adalah sebagai berikut. Peternakan unggas meliputi ayam, bebek, dan burung. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput yang luas, contohnya di Nusa Tenggara Timur. Hewan ternak memiliki beragam manfaat serta memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat menunjang perekonomian masyarakat. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput yang luas, contohnya di Nusa Tenggara Timur. Hewan ternak memiliki beragam manfaat serta memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat menunjang perekonomian masyarakat. Hewan ternak dari hasil peternakan dapat dimanfaatkan untuk diambil susu, daging, telur, hingga kulitnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari manusia. Selain itu, kulit, bulu, hingga tulang dari hewan ternak juga dapat dimanfaatkan untuk industri kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sendal, jaket, dan kop atau bola bulu tangkis. Pengrajin akan menjual hasil kerajinannya kepada konsumen. Kotoran dari hewan ternak juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang akan membuat tanaman menjadi subur. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Selain disebut sebagai negara agraris, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Karena sekitar 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah perikanan. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Sementara aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan kayu dengan membuat tambak ikan. Manfaat ekonomi di bidang perikanan yaitu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Karena ikan merupakan sumber protein hewani bagi perkembangan tubuh manusia serta memberikan penghasilan bagi masyarakat terutama yang berada dekat perairan. Selain itu, hasil laut Indonesia juga ada yang diekspor ke luar negeri. Laut juga menghasilkan udang, gurita, cumi, kerang, dan hewan laut lainnya untuk keperluan ekonomi. Selain menangkap ikan, nelayan juga biasanya melakukan pengawetan. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali kegiatan pertambangan. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang, minyak dan gas, migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia penghasil batu bara terbesar dengan kualitas terbaik. Hasil batu bara tersebut selain digunakan di dalam negeri juga diekspor ke negara lain. Namun harus kita ketahui bahwa bahan tambang bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga akan habis apabila terus digunakan. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lepas habis. Menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan. Hasil hutan di Indonesia sangat luas. Selain itu, hutan juga tempat hidup dan berkembangnya berbagai satwa. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, damar, rotan, kemenyan, dan lain sebagainya. Hasil hutan seperti kayu dapat dimanfaatkan manusia untuk mencukupi kebutuhan papan seperti membuat rumah, membuat perabotan, membuat kebutuhan industri. Potensi ini juga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Aktivitas kehutanan juga perlu diperhatikan kelestarian hutannya. Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia seperti dapat menjadi paru-paru dunia. Oke.
Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap daerah. Akibatnya tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembangnya aktivitas perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hasil hutan, dan barang-barang hasil industri. Para pedagang mendapat keuntungan dari selisih harga jual beli ya. Aktivitas ekonomi perdagangan membantu menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, baik dengan perantara maupun tanpa perantara. Perdagangan yang dilakukan dengan perantara, misalnya produsen menjual barang melalui pedagang grosir, agen, dan pedagang eceran. Contoh aktivitas perdagangan yang dapat kita lihat sehari-hari, misalnya perdagangan di pasar, toko kelontong, pedagang keliling, penjual tas, penjual sepatu, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Yang keenam adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Jasa merupakan suatu aktivitas yang berbentuk pelayanan. Pelayanan ini juga bermanfaat bagi pelanggan yang membutuhkan. Pelayanan ini juga dibutuhkan keahlian dan juga keterampilan. Contohnya yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan ahli medis, pelayanan laundry, pelayanan kecantikan, dan juga hasil lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini juga dapat memunculkan berbagai bidang pekerjaan di bidang jasa. Yang kedelapan adalah aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan suatu pengolahan barang dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Industri ini juga adalah untuk meningkatkan nilai tambah suatu barang. Aktivitas industri juga dibagi menjadi 3 skala, yaitu skala kecil, skala sedang, dan juga skala besar. Skala besar ini seperti pembuatan pabrik, contohnya pembuatan makanan instan, terus minuman berkaleng, barang-barang, dan juga lain. Maka pencaharian suatu daerah tentunya berbeda-beda. Masyarakat yang bertinggal di pesisir pantai mereka mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, buru tambak, garam, dan juga pengrajin. Masyarakat yang bertempat tinggal di dataran rendah mereka menjadi buruh, peternak, petani, dan juga penambang. Sementara masyarakat yang bertempat tinggal di dataran tinggi mereka menjadi peternak, pedagang, petani, pengelola kebun teh, kebun kopi, dan juga cengkeh. Mata pencaharian penduduk desa dan juga penduduk kota tentulah sangatlah berbeda. Penduduk kota mereka mayoritas pekerjaannya di bidang jasa. Contohnya menjadi sopir, menjadi karyawan, menjadi guru, dan juga menjadi dokter. Sedangkan di desa mereka menjadi petani, peternak, pedagang, buruh, pengelola kebun teh, cengkeh, dan juga lainnya. Setelah kita mengetahui berbagai bidang pekerjaan suatu daerah, ternyata ada pekerjaan yang menghasilkan jasa dan juga ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu satu, menjadi guru. Mereka menjadi pendidik, yaitu mengajarkan siswa-siswanya dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai